Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, saudara-saudaraku sekemanusiaan, saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Dalam kesempatan kali ini kembali saya ingin menyajikan sebuah video untuk Anda. Video perdebatan antara Bobson Samsir Simbolon dari Nasrani. Lawannya adalah Meme Bos. Nah, ini si Meme Bos dari Kristen Protestan. Bagaimana keseruan video ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Jangan lupa untuk memberikan tanggapan ya di kolom komentar. Namun saya ingatkan lagi, berkomentarlah dalam komentar yang sangat baik dan sopan ya. Nah, jadi mari kita sama-sama menyaksikan video ini. Semoga dapat menambah hasanah keilmuan dan wawasan kita dalam memahami berbagai macam agama di negara kita ini. Dan jangan lupa yang terutama ini harus disediakan kopi ya, satu gelas. Kita juga nonton, yang satu putih, yang satu hitam ya. Hitam putih. Jadi hitam putih. Mudah-mudahan video ini berkenan di hati Anda sekalian. Semoga siapapun, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian saya mau sapa dulu Bang Bobson. Monitor Bang Bobson. Oke, Bobson silakan masuk. Siap, monitor. Salam Bang Bobson, selamat sore. Salam, selamat sore. Silakan masuk kalau mau diskusi bareng aja. Bobson ini Kristen atau Muslim, Bang? Tanya aja sendiri. Kalau Kristen lawan saya, udah itu aja. Kalau Kristen, kalau saya ini kurang ajar nih, Meme Bos nih Bang Bobson. kalau saya Nasrani. Oh ya, oke. Nasrani Pak, lanjutkan. Saya nyimak, lanjut. Tuh, tadi nantang sekarang nyimak kayak mana ini? Dengar suaranya langsungnya. Lanjut, silakan. Iya, boleh ya. Tadi pembahasannya itu kan apakah Kristen dengan Nasrani itu sama, yaitu di Alkitab sendiri terkonfirmasi beda ya. Karena Kristen itu terbentuk di Antioquia. Jadi Alkitab mengkonfirmasi jelas Kristen itu kapan terbentuknya dan di mana tempat terbentuknya. Sementara Nasrani itu tidak ada terkonfirmasi di Alkitab. Sehingga kalau kita mengacu ke Alkitab sendiri, sebelum terbentuknya atau sebelum berkumpulnya para jemaat di Antioquia, lalu menamakan dirinya Kristen, maka sebelum itu terjadi mereka menamakan dirinya apa? Itu ya pertanyaannya. Makanya di dalam Alkitab itu selalu menuliskan orang-orang percaya ya, atau jemaat di Roma atau orang-orang percaya di Roma gitu. Tidak ada satu nama bagi kelompok jemaat itu atau orang percaya itu sebelum terbentuknya Kristen di Antioquia. Nah kemudian kalau kita baca Alkitab lagi, pada saat orang-orang percaya atau jemaat berkumpul di Antioquia, ada seorang nabi bernama Nabi Agabus yang datang ikut begitu. Sementara Nabi Agabus ini tidak terkonfirmasi apakah Kristen atau bukan ya. Tetapi Nabi Agabus ini adalah orang yang berpengaruh dalam kumpulan atau komunitas para pengikut Yesus. Nah, makanya kalau dikatakan Kristen itu apakah sama dengan Nasrani? Tidak. Nah, berbicara apakah Nasrani itu punya gereja? Ya punya, karena terjemahan menjadi gereja itu yang dimaksud adalah sinagoge. Ya, sinagoge pada saat itu di Alkitab sendiri Yesus dia sering berkhotbah di rumah-rumah Tuhan, di sinagoge, ikut ibadah. Nah, itulah tempat-tempat ibadah sebelum adanya Kristen. Kalau kita mengacu ke literatur atau kitab suci yang ada ya, itu Alkitab. Karena di Alkitab itu sendiri mengakui di Antioquia lah terbentuk kumpulan atau komunitas jemaat Kristen itu sendiri. Sebelum itu tidak ada orang-orang percaya, pengikut Yesus, ya pengikut Yesus itu bahasanya begitu. Nah kalau kita kembali lagi ke Nasrani, asal kata secara etimologi Nasrani ini asal katanya adalah Nazaret, ya Nasrani itu Nazaret. Artinya apa? Mereka ini ternyata kalau dari secara etimologi
mereka ini adalah para pengikut Yesus atau Isa orang Nazaret. Itu salah satu pentolannya itu adalah saya lupa namanya ya, pada saat itu, yang merupakan paman dari Nabi Isa sendiri, itu Simon Simon apa itu gitu. Saya lupa ya. Saya pernah baca literaturnya itu begitu. Sehingga kalau dikatakan Nasrani dengan Kristen ya itu jauh beda begitu. Karena Nasrani itu bukan Kristen, Kristen itu sendiri ada jelas waktunya didirikan atau dideklarasikan kapan, yaitu di Antioquia. Ya, dan itu disaksikan oleh rasul Petrus, Rasul Paulus, dan rasul-rasul lainnya begitu. Nah, kemudian dari pemahaman, nah ini yang selalu saya katakan, ya, kalau menurut pandangan saya, Kristen itu diajarkan tentang bagaimana Yesusnya. Tetapi kalau Nasrani, dia diajarkan oleh Yesus bagaimana Tuhan itu sendiri, bagaimana Bapa itu sendiri. Sehingga kalau menurut pandangan saya, orang-orang yang menerima pengajaran langsung dari Yesus adalah inilah kelompok Nasrani itu tadi. Nasrani, betul. Inilah orang-orang yang menerima pengajaran langsung dari Yesus. Contoh, ketika Yesus berkhotbah di atas bukit, ya, menyaksikan kesembuhan-kesembuhan, menyaksikan setiap Yesus itu berkhotbah, berkeliling, ya. Nah, inilah pengikut-pengikut Yesus, inilah Nasraninya. Setelah Yesus mati, disalibkan, lalu diangkat naik ke langit, ya, naik ke surga. Lalu para pengikut-pengikut ini tercerai-berai. Itu terkonfirmasi di Alkitab. Setelah tercerai-berai, maka para rasul kembalilah, salah satu misinya, amanatnya adalah mengumpulkan, menyatukan para pengikut-pengikut ini tadi, sehingga mereka berkumpul di Antioquia, lalu menyatakan dirinya adalah Kristen. Itu. Nah, jadi Oke, saya luruskan Pak ya. Ya. Iya, kalau saya lihat dari narasi Bapak ini, Bapak bukan Kristen ini, Bapak Muslim ini. Ya, terserah lah. Itu kan cara pandang ya. Itu kembali karena Kristen tidak mempunyai cara pandang seperti itu ya. Bentar. Aku konfirmasi aja dulu. Konfirmasi aja. Gini, Bang Bob, kemarin aku pernah WA beliau juga. Apakah sudah mu'alaf? Katanya belum. Insya Allah nanti. Cuma kayak gitu. Berarti beliau belum Muslim, kan kayak gitu. Oke, saya jawab ya. Dia Muslim, aneh-aneh aja. Oke. Iya, saya kan tadi sudah katakan saya Nasrani gitu. Kalau dikatakan Kristen, tentu tidak. Karena apa? Saya mengikuti apa yang diajarkan Yesus. Saya tidak mengikuti apa yang diajarkan setuju, tentang Yesus Pak. gitu. Iya, maka itu saya katakan tadi Bapak akan berlawanan dengan saya nanti. Siap. Jangan berlawanan dong. Nggak boleh. Kita nggak boleh cari lawan. Saya luruskan dulu ya. Paparan Bapak tadi itu tidak menunjukkan Bapak itu adalah seorang Kristen. Iya, silakan. Tetapi Bapak ini dalam konteks penyamaran. Ya, siap. Kenapa saya katakan Bapak dalam konteks penyamaran? Bapak mengatakan bahwasan ajaran Yesus yang benar itu yang diterima oleh kaum Nasrani. Nah, ini saya katakan Anda sangat keliru. Kaum Nasrani ini dikatakan oleh para rasul bahwasan mereka ini penganut penyakit sampar. Kenapa mereka ini disebut penyakit sampar? Karena mereka memberitakan Yesus kepada bangsa-bangsa goyim itu tidak sesuai dengan apa yang diberitakan oleh para rasul. Maka mereka ini dianggap sebagai penyakit sampar orang-orang ini. Telah mengacaubalokkan apa yang diberitakan oleh para rasul. Bapak mengatakan para rasul itu terpecah belah. Coba Bapak baca dari kisah para rasul. Bukan para rasul, jemaat orang-orang percaya. Loh. Iya, orang Kristen itu bersandaran kepada para rasul, bukan kepada jemaat, bukan. Pak. Tadi yang saya bilang tercerai-berai itu bukan para rasulnya, tetapi para orang percaya. Loh, itu yang saya katakan tadi. Maka itu saya katakan tadi, Pak. Landasan kami sebagai orang Kristen itu dari para rasul, bukan para jemaat. Oke, berarti dari para rasul landasannya ya? Oh iya dong, tidak mungkin begitu. para jemaat dong. Masa jemaat awal kami jadikan sebagai landasan? Kak, mungkin. Oh begitu. Ya para rasul dong. Oh begitu. Bapak mengatakan Nasrani para rasul itu sebelum jadi rasul jadi jemaat dulu atau langsung jadi rasul? Para rasul tidak pernah menjadi jemaat, tetapi menjadi murid Yesus. Nah, ketika menjadi murid Yesus mereka nggak bagian dari jemaat.
mereka nggak bagian dari jemaat, tetapi paling utama mereka adalah murid Yesus, Pak. Oh begitu. Berarti ada Yesus, ada murid, ada jemaat. Ada Yesus, ada murid, ada jemaat. Jemaat ada. Ketika Yesus mengajar di sinagoga ataupun rumah-rumah ibadah Yahudi, memang di situ ada jemaat. Tetapi Bapak jangan lupa, di situ disaksikan oleh murid-murid Yesus itu sendiri. Tugas mereka apa? Oke. Silakan kalau Maria Magdalena itu murid Yesus atau bukan? Maria Magdalena yang mana? Maria Magdalena. Maria Magdalena bukan murid Yesus, bukan. Jadi kenapa Maria Magdalena memanggil Yesus rabi, guru? Rabi itu memangnya orang Yahudi memanggil seorang rabi itu apa sih, Pak? Guru. Orang Yahudi itu, Pak, secara universal memanggil seorang pemimpin agama itu disebut rabi, Pak. Jangankan murid Yesus memanggil Yesus, tetapi secara universal mereka memanggil rabi. Maka saya katakan dari tadi itu Anda ini bukan Kristen tetapi sedang menyamar ini. Oh begitu, berarti sedang menyamar Anda ini berarti Yesus itu dipanggil karena dia Yahudi, begitu? Bukan karena dia Yahudi, Pak. Tapi katanya secara universal orang Yahudi memanggil pimpinan agama itu rabi. Sebagai rabi, benar. Oh begitu. Itu pimpinan agama Yahudi atau semua pimpinan agama? Dengar Pak, saya jelaskan dulu ya. Seorang pengajar tentang agama di dalam sinagoge, umat-umatnya akan memanggil dia rabi, dan juga orang-orang Yahudi secara universal tetap memanggilnya sebagai rabi. Jangankan, jadi murid-muridnya juga demikian, memanggil Yesus adalah rabi. Itu yang Anda harus pahami dulu. Berarti murid-murid Yesus memanggil dia rabi. Maria Magdalena. Ajari saya, Pak. Ajari saya. Coba ajari saya dulu. Iya. Saya ini mau belajar ini. Silakan. Iya, ajari saya. Nah, makanya saya katakan, kenapa di Alkitab hanya ditonjolkan ke-12 murid Yesus? Pertanyaannya, apakah murid Yesus cuma 12 orang? Tidak. Semua yang mendapatkan pengajaran dari Yesus itu adalah muridnya. Tetapi Yesus memilih 12 orang muridnya. Tapi kalau ditanya berapa banyak murid Yesus? Oh banyak. Semua yang mendapatkan pengajaran dari Yesus itu adalah murid Yesus. Tetapi murid yang dipilih Yesus yang langsung meminta, ayo ikutlah denganku. Engkau adalah penjala ikan, maka menjadi penjala manusia. Begitu. Ya, sebentar saya off dulu, saya angkat telepon dulu. Nanti saya lanjut sebentar ya. Ya, baik. Nah, kembali ya Bang Meme Bos, sorry tadi angkat telepon. Nah, jadi itu yang saya katakan, kalau kita kembali lagi mengacu kepada Alkitab, seperti yang saya katakan tadi, di Alkitab itu ada disebutkan salah satu nabi yang bernama Nabi Agabus. Ya, ketika mereka berkumpul di Antioquia, Nabi Agabus datang lalu menyampaikan penglihatannya akan terjadi kelaparan besar. Nah, kalau kita buka profil Nabi Agabus ini salah satu nabi juga di kalangan Bani Israel, bangsa Israel ya, bangsa Yahudi. Nah, pertanyaannya, kalau kita kembali ke Alkitab, kenapa Nabi Agabus tidak masuk dalam silsilah Kisah Para Rasul? Apakah Nabi Agabus ini mengajarkan yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh rasul-rasul yang lain? Itu. Nah, sehingga kan muncul lagi pertanyaan, kok bisa ya ada Nabi Agabus ini ya? Ternyata Nabi Agabus itu setelah beberapa masa lalu dinyatakan bidat. Nah, sebenarnya kalau kita kembali kepada Nasrani, Kristen ya. Sebenarnya kalau kita kembali lagi, Kristen itu sebenarnya ada pada saat siapa? Sebenarnya kalau kita kembali lagi, Kristen itu ada pada saat Martin Luther. Karena sebelum Martin Luther itu Katolik. Protestan ini belum ada. Protestan belum ada pada saat itu. Tetapi sekte-sekte, kelompok-kelompok kecil ada seperti Ritus Timur, Ortodok ya. Banyak. Saksi Jehovah ya, banyak itu sekte-sekte kecil atau kelompok golongan-golongan kecil. Tetapi kalau kita kembali lagi kepada Kristen itu sendiri, coba kita tanya kepada saudara kita yang Katolik. Yang terbentuk di Antioquia itu Kristen yang Protestan atau yang Katoliknya? Karena para rasul itu semua Katolik ya.
Karena kalau kita berbicara konteks kekristenan apalagi Protestan itu harus dimulai dari pada saat revolusi Martin Luther. Sebelum Martin Luther tidak ada Protestan. Bahkan Martin Luther sendiri itu adalah penganut Katolik. Begitu. Nah, sehingga yang ditanyakan Kristen ini Kristen yang mana lagi? Coba diteliti betul-betul dulu gitu loh. Kristen yang mana ini? Kristen yang setelah Martin Luther atau sebelum Martin Luther? Kalau kita sebelum berbicara Martin Luther, saya rasa yang dimaksud di Antioquia itu adalah Katolik. Begitu. Kayaknya memenya hilang. Oh, memenya hilang ya? Iya, panas dengar telinganya kayaknya. Oke. Iya, karena seperti yang saya jelaskan tadi, salah satu perbedaan para pengikut Yesus dengan yang terbentuk di Antioquia, kumpulan itu, yang mereka ajarkan kepada para jemaat itu adalah bagaimana Yesusnya. Sementara Yesus sendiri kepada para pengikutnya mengajarkan bagaimana Bapa. Di situ bedanya ya. Begitu. Karena kan yang jadi yang didoktrinkan itu adalah Yesus, salah satu contoh Yesus itu adalah firman menjadi manusia. Kan berbicara tentang Yesusnya. Sementara Yesus sendiri ketika lahir di dunia, lalu dia berpuasa, lalu dia mengajar, yang pertama dia teriakkan, yang dia kampanyekan adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ada perintah, ada amanah, ada tugas yang diberikan kepada Yesus. Sehingga Yesus mengajarkan tentang Bapanya. Gitu, bukan tentang dirinya. Tetapi setelah terbentuk para jemaat di Antioquia, yang diajarkan adalah tentang Yesusnya. Di situ. Ya, tentang Yesusnya. Maka muncullah doktrin satu di dalam tiga, tiga di dalam satu. Begitu. Kalau menurut saya justru itu adalah salah satu cara metode untuk lebih mudah mengenali. Itu saja sih gitu. Itu metode atau cara atau satu rumusan yang dibuat agar lebih mudah memahami. Memahami apa? Memahami apa yang diajarkan oleh para rasul. Rasul-rasul dalam Alkitab ya. Begitu. Karena sering saya lihat dalam sebuah perdebatan ketika di Al-Quran ada dikatakan Injil diberikan kepada Nabi Isa. Lalu mereka mengklaim hari ini bahwa Injil yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah Alkitab yang hari ini. Gitu. Padahal kalau kita kaji di dalam Al-Quran, Injil diberikan oleh Allah itu kepada Nabi Isa. Kemudian hari ini mengklaim bahwasanya Injil itu adalah Alkitab yang ada saat ini. Alkitab yang ada saat ini itu adalah hasil kanonisasi. Hasil yang dikumpulkan dari tulisan-tulisan para penulis yang menyaksikan, yang melakukan penyelidikan tentang Yesus. Bang Bob, boleh saya tanya sebelum narasinya lanjut. Siap, silakan Pak Ustaz. Kosakata Alkitab itu di kekristenan ngambilnya akar sumbernya itu dari mana sih? Dari bahasa Arab dong. Dari bahasa Arab. Mereka nggak ngakuin, katanya mereka umat Islam yang ngerampok kata Alkitab dari mereka. Lah, itu udah kebalik-balik ya. Ini pernah dengar gini Pak Buson, maaf. Jadi sebenarnya penyesatan, dia bilang gini, itu campuran dari bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Jadi semua bahasa Inggris kitab. Jadi semua kitab yang dikanon dari Kejadian sampai Wahyu. Aduh, saya ngakak tapi kesel juga itu. Kalau kayak gitu linguistik dari mana yang kayak gitu? Maksud saya jujur aja lah, kan kita nggak masalah kalau sama-sama jujur gitu kan. Iya, makanya sebenarnya kalau kosakata al itu ya, itu sebenarnya sudah jelas itu dari Arab. Itu serapan bahasa kata-kata atau serapan kata dari bahasa Arab. Begitu. Kitab juga itu bahasa Arab. Ya, makanya kita harus belajar bahasa Indonesia. Karena kalau kita berbicara bahasa Indonesia, nggak ada kosakata Indonesia asli, itu nggak ada. Bahasa Indonesia itu pertama serapan dari bahasa Sanskerta, kemudian bahasa Melayu, kemudian masa penjajahan bahasa Belanda, lalu bahasa Arab ketika Islam masuk ke Indonesia. Begitu. Nah, kenapa lebih cenderung bahasa Arab? Ya, karena penganut agama Islam itu jauh lebih besar di Indonesia. Tentu pengaruh bahasa Arab itu lebih besar dong di Indonesia. Gitu.
Ya, jadi Itu masalahnya saya nanyakan Bang Bob, kenapa saya nanya seperti itu. Ada polemikusnya Kristen mengatakan menanggapi video saya, katanya umat Islam merampok kata Alkitab dari mereka. lah ya nggak bisa gitu, nggak bisa. Baik. Karena Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pak Ustadz Yusuf, Pak Ustadz Alif, maaf saya mau pengen ini ikut ngomong sama Bang Bob nih. Bang Bob, kalau Bang Bob mah orang Kristen yang jujur, Pak Ustadz Yusuf beda sama orang Kristen lain. Ya Bang Bob, Siap. orang Kristen yang jujur, cuman jarang orang Kristen yang seperti Bang Bob nih. Kebanyakan justru bilang katanya orang Islam yang mencomot-comot dari Bible katanya gitu. Dulu waktu saya belajar juga, waktu saya di Saksi Yehova dulu, saya orang-orang Saksi Yehova bilang katanya Al-Quran itu tuh mencomot-comot katanya dari Bible katanya gitu. Kalau menurut Bang Bob bagaimana itu pernyataan Saksi Yehova? Sebenarnya begini, kalau dikatakan Bible itu bisa dicomot-comot, wah berarti dia sendiri meragukan Bible itu sendiri, Alkitab itu sendiri. Karena kalau Alkitab itu adalah firman Tuhan, nggak akan bisa dicomot, nggak akan bisa diduplikat, nggak akan bisa apa. Itu kan firman Tuhan. Ya, artinya apa? Sama seperti Al-Quran. Al-Quran itu nggak bisa diduplikat. Karena Al-Quran itu langsung diturunkan Allah kepada Rasulullah itu tadi kan. Bukan berdasarkan tulisan-tulisan manusia. Gitu. Sehingga kalau ada yang mengatakan, wah umat Islam itu comot-comot dari Alkitab, begini, berarti Alkitabnya diragukan dong. Artinya apa kalau itu memang Alkitab itu isinya firman Tuhan, nggak akan bisa dicomot-comot. Karena firman Tuhan itu kekal, firman Tuhan itu nggak akan berubah sampai kapanpun. Itu karena firman Tuhan itu pasti compatible dan itu akan selalu mengena dalam kehidupan manusia. Terus Bang Bob kapan dong bersyahadat? Itu yang selalu saya jawab. Ya, salah satu kunci Islam itu kan berserah diri ya. Jadi ya berserah diri saja untuk sementara waktu. Biar berjalan seperti yang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa dah.